semua, perkenalkan nama saya Erikisa Izahlin dari SMA 1 Palembang dan saya berpartisipasi dalam lomba peneliti belia tahun 2024 dan mengambil bidang lingkungan. Nah, dalam video kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat tentang ide penelitian saya, yaitu penerapan sistem waste to energy dengan cara insinerasi. Terutama sampah plastik di Provinsi Sumatera Selatan itu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Seperti yang kita tahu, sampah itu tidak membawa keuntungan bagi siapapun, baik bagi manusia maupun bagi alam sendiri. Malah sebaliknya memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Ternyata setelah saya teliti lebih lanjut, sampah itu bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif apabila dilalui dengan cara-cara atau metode waste to energy. Nah, kemudian seperti yang kita tahu, jenis-jenis sampah itu berbeda dan apabila dilalui dengan proses atau metode waste to energy itu pastinya menghasilkan jenis-jenis produk yang berbeda. Contohnya sampah organik apabila dilalui oleh proses gasifikasi atau fermentasi anaerob itu dapat menghasilkan biogas yang fungsinya sama dengan gas LPG atau gas yang biasanya kita pakai dalam kehidupan sehari-hari untuk kegiatan memasak. Kemudian dari latar belakang singkat tersebut saya merumuskan masalah bahwa bagaimana cara menerapkan sistem waste to energy pada sampah plastik di Sumatera Selatan, dan kedua yaitu lokasi apa dan di mana yang bisa dapat dimanfaatkan sebagai tempat penampungan sementara dan pemilihan sampah organik, anorganik, dan berbahaya. Saat teliti lebih lanjut, saya menemukan bahwa insinerasi adalah salah satu metode yang paling cocok dengan penelitian saya ini. Jadi, apa itu insinerasi? Insinerasi adalah proses pembakaran sampah di mana proses pembakaran tersebut akan menghasilkan energi panas. Kemudian energi panas tersebut menghasilkan uap panas, dan uap panas tersebut jika disalurkan ke generator listrik dapat menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan bagi masyarakat di Sumatera Selatan. Insinerasi ini termasuk ke dalam salah satu pembangkit listrik tenaga sampah karena memanfaatkan sampah untuk menghasilkan sumber energi. Dalam hal ini, dia menghasilkan listrik. Dan kemudian pada sebagian studi pustaka, saya mencantumkan sebuah hukum, yaitu hukum termodinamika yang pertama, karena menurut saya, hukum ini sangat membantu dan mendorong ide penelitian saya. Dari hukum termodinamika yang pertama tersebut, saya merumuskan lebih tepatnya dua rumusan turunan. Yang pertama yaitu energi total sama dengan massa dikalikan nilai kalor. Dan yang kedua itu energi terkonvensi sama dengan energi total dikalikan dengan efisiensi energi. Kemudian saya menemukan data bahwa sampah yang dihasilkan per hari di Sumatera Selatan itu sehari bisa mencapai 1.300 ton, dan apabila dikonversikan ke dalam kilogram, hasilnya adalah 1.300.000 kilogram. Apabila dikalkulasikan lebih lanjut, hasilnya mendapatkan hasil 2.708 megawatt. Berdasarkan kalkulasi lebih lanjut, saya menemukan bahwa rata-rata rumah di Sumatera Selatan itu menggunakan konsumsi energi listrik sebanyak 8 hingga 12 kilowatt per hari. Nah, jika dikalkulasikan lebih lanjut, 2.708 megawatt per hari ini bisa menghidupkan atau mencukupi kebutuhan listrik untuk 5 juta rumah di Provinsi Sumatera Selatan. Karena setelah saya teliti lebih lanjut, lahan itu sudah menyediakan infrastruktur dan saluran listrik yang sudah lumayan lengkap, dan sehingga apabila energi listrik yang dihasilkan dari proses insinerasi apabila ingin disalurkan ke berbagai daerah akan dipermudah karena adanya saluran listrik tersebut. Untuk kesimpulan, yang pertama adalah salah satu cara untuk menerapkan sistem waste to energy adalah dengan proses insinerasi, yakni pembakaran sampah untuk menghasilkan energi listrik. Dan berdasarkan kalkulasi tadi, dengan sampah 1.300 ton dapat menghasilkan energi listrik sebanyak 2.708 megawatt per hari. Dan itu pun sudah cukup untuk mendukung konsumsi listrik
untuk sekitar 5 juta rumah di semua provinsi Sumatera Selatan. Dan kemudian untuk lokasi sudah disimpulkan bahwa akan menggunakan lahan bekas pertambangan batu bara karena adanya kecocokan dengan proses insinerasi yang akan dilakukan pada wilayah lahan tersebut, pada lahan bekas pertambangan batu bara. Demikian ide penelitian saya jelaskan secara singkat. Semoga dapat dimengerti dan mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih.